Hey, selamat datang di Jam Film. Baiklah, kembali lagi bersama saya Genu yang akan selalu menyapa kalian, bro. Seperti biasa, saya akan mengulas film-film yang berdasarkan kisah nyata, di mana film ini mengkisahkan kekalahan pertama Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Dan film ini berhasil trending di platform streaming Netflix pada tahun 2023. Dan film ini berlatar dalam sejarah Norwegia yang menggambarkan pertempuran kota Narvik yang terjadi pada tanggal 9 April hingga 8 Juni tahun 1940. Yang bisa dikatakan film ini itu lebih ke kisah sentimentalnya, bro, daripada adegannya meledak-ledak, ya kan? Bro, rawan dolar kuning, bro. Tolong. Tapi saya jamin film ini itu kisahnya recommended sekali untuk kalian simak. Jadi buat apa lama-lama, langsung saja kita putar intronya. Norwegia mendeklarasikan netralitas saat Perang Dunia II pecah. Sedangkan negara tetangganya yaitu Swedia menyediakan 85% biji besi yang digunakan senjata untuk negara Jerman. Dan biji besi tersebut diangkut kereta api lewat perbatasan dan dikirim dari Narvik. Dengan begitu, negara Inggris Raya menganggap mencegat biji besi itu sangatlah penting. Pada tanggal 8 April 1940, pasukan marinir Inggris menambang perairan Norwegia. Sehingga Nazi tidak mau tinggal diam, sehingga Inggris dan Nazi membuat biji besi tersebut di Norwegia secara bersamaan. Sehingga itulah yang membuat mereka saling berebut biji besi di pelabuhan Narvik. Pada hari tersebut, pasukan prajurit Norwegia diutus ke Narvik untuk menjaga netralitas. Tanpa mereka ketahui, netralitas Norwegia telah dilanggar. Penduduk asli Narvik, yaitu Gunnertov, adalah bagian dari pasukan kekuatan netralitas Norwegia. Dia dan seluruh pasukan lainnya dipindahkan ke penjaga Narvika, yang sebenarnya di hari itu mereka semua harusnya cuti. Namun, di sana Gunner memohon kepada atasannya untuk bisa pulang sebentar karena di hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Dengan begitu, Gunner pun diizinkan oleh atasannya dan diinstruksikan untuk kembali ke markas pada tengah malam. Dia pun bergegas ke Royal Hotel tempat istrinya bekerja yang bernama Ingrid. Dia bekerja sebagai anggota staf hotel dan penerjemah untuk konsul Jerman. Lalu pasangan itu pun menyelinap ke dapur selama konvensi untuk menikmati reuni romantis singkat sebelum Ingrid dipanggil kembali untuk bekerja. Lalu, dia kemudian melangkah keluar dari pintu belakang untuk memberikan kejutan kepada putranya yang berusia 6 tahun itu yang bernama Ole, yang tengah bermain dengan kakeknya yang bernama Aslak. Malam pun tiba, Ingrid pulang dan sebagaimana mestinya suami istri yang jarang ketemu, mereka langsung saja merayakan malam itu dengan bercinta mesra. Lalu singkatnya, Gunner menyadari dia melebihi batas waktu dan buru-buru untuk kembali ke camp dan mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. 4 jam setelah jadwal kembalinya dia ke pangkalan, Kopral segera memberitahunya tentang pelanggaran batas kapal perang Jerman yang sudah mulai tenggelam. Kapal Norwegia mencapai pelabuhan dengan satu kapal memasuki Narvik. Kebuntuan dengan pasukan Jerman terjadi ketika dia berkumpul dengan tentara lainnya. Kolonel pasukan Norwegia pun bernegosiasi dengan komandan Jerman dan memerintahkan pasukan Norwegia untuk mundur yang membingungkan semua pasukan. Keesokan paginya, di Royal Hotel seperti biasa, Ingrid masuk dari pintu belakang. Namun tiba-tiba dia dihentikan oleh orang Inggris yang mengatakan bahwa dia tengah terdesak dan ingin bersembunyi. Dan memang benar di hari itu tentara Jerman mengambil alih hotel dan meminta semua tamu untuk keluar karena mereka tengah memburu orang Inggris yang ada di sana.
Jerman mengatasnamakan bahwa mereka datang untuk melindungi Norwegia dari Inggris. Begitupun juga sebaliknya, Inggris datang mengatasnamakan mereka ingin melindungi Norwegia dari Jerman. Lalu di dapur sana, dia membantu menyelinapkan konsultan Inggris yaitu George L.D. Gibbs dan juga rekannya yaitu Giles Romanley melalui bagian belakang dapur, memerintahkan mereka untuk bersembunyi di kabin terpencil di pegunungan dengan bantuan Susanti sebagai rekan kerjanya di hotel sana. Para konsul Inggris pun akan bersembunyi di kabin itu sambil menunggu pasukan Inggris datang. Setelah itu, dia kembali ke rumah untuk memberitahu mertuanya bahwa suaminya dan para pasukan Norwegia menolak untuk menyerah dengan Jerman. Dengan begitu, mereka akan segera mengevakuasi rumah dan langsung menuju ke pelabuhan untuk naik kapal. Sayangnya, mereka diberitahu oleh tentara Jerman bahwa warga sipil tidak diizinkan naik kapal guna mencegah warga sipil untuk meninggalkan kota. Dengan begitu, mereka pun mengambil rencana alternatif yaitu naik kereta api. Gunner di hari itu dipilih sebagai petugas yang akan memasang peledak di jembatan rel kereta karena dia pernah bekerja di jalur Ofoten. Dia pun langsung menelpon ayahnya untuk menanyakan tentang letak dinamit yang disembunyikan di bawah jembatan Nordal karena atasannya bersikeras untuk meledakkan jembatan itu dengan bahan peledak untuk menghentikan transportasi biji besi. Namun Gunner terkejut saat mengetahui istri dan juga putranya berada di atas kereta. Namun dia tidak memiliki pilihan. Dia pun mengikuti instruksi untuk menyiapkan bahan peledak tersebut. Dan tidak lama setelah itu, pasukan mendengar ada gerakan dari terowongan dan melihat warga sipil berjalan di rel itu. Di antaranya adalah Ingrid dan juga anaknya. Untuk sementara, mereka diminta untuk melarikan diri dari jembatan dan berlari menuju wilayah Swedia. Ingrid memberitahu Gunner bahwa Jerman menunda kereta mereka di Hodelen dan akan segera tiba. Ketika waktu hampir habis, Gunner dan unitnya menanam bahan peledak di bawah tiang penyangga jembatan. Gunner kemudian dengan berani memanjat sisi jembatan itu untuk memasang tali pada rel. Sementara beberapa tentara Jerman di terowongan melepaskan tembakan yang sangat brutal. Meskipun dibombardir dengan tembakan brutal, dua tentara Norwegia berhasil menyalakan sekring dan menghancurkan sebagian jembatan. Namun upaya itu terbukti sia-sia karena mereka dan Gunner ditangkap secara bersamaan. Sedangkan Ingrid dan juga Ole ditemukan di terowongan oleh para tentara Jerman dan segera memerintah mereka untuk kembali ke hotel tempat Aslak menunggu. Ingrid lalu dibawa ke ruang makan di mana dia membantu menerjemahkan permohonan wali kota untuk warga sipil untuk diizinkan mengungsi kepada komandan Jerman. Namun, dia menjadi jengkel ketika diskusi berubah menjadi ketidaksepakatan karena alasan netralitas yang telah dilanggar. Setelah Pak Wali Kota pergi, Ingrid menceritakan kepada konsul Jerman yaitu Musso tentang kekhawatiran suaminya. Sehingga Musso berjanji akan berbicara kepada jenderal Jerman untuk melepaskannya. Keesokan paginya, Susanti mengunjungi rumahnya untuk memberitahu dia tentang situasi konsul Inggris yang berada di kabin dan meminta Ingrid untuk mengantarkan tembakau kepada mereka. Ingrid pun segera pergi tanpa menimbulkan kecurigaan dari para tentara patroli Jerman. Di sana, Gibbs dan juga Giles memohon bantuannya dalam melakukan pekerjaan untuk mengintai dan menemukan posisi artileri Jerman agar pasukan Inggris dapat membuat rencana yang sesuai untuk kemungkinan pembebasan kota Narvik. Lalu kemudian Ingrid kembali ke hotel untuk melayani tentara Jerman. Selama pertemuan mereka sambil membersihkan meja, dia mengintip sebentar tentang peta penempatan artileri yang disimpan oleh Jerman. Tiba-tiba kapal perang Inggris pun mendekati pelabuhan dan mulai menembak kapal-kapal Jerman. Sehingga
mendorong Jerman untuk membalas. Dengan begitu, Ingrid pun bergegas ke rumah untuk menjemput anak dan juga mertuanya. Sehingga mereka semua langsung masuk ke tempat perlindungan bawah tanah terdekat bersama penduduk setempat lainnya dan juga anak-anak mereka. Serangan berlanjut hingga malam tiba. Ketika listrik padam, para pengungsi berkumpul untuk mendapatkan kehangatan dan menghabiskan waktu dengan mengobrol dan juga bermain. Beberapa saat kemudian, Ingrid membawa anak dan juga mertuanya ke hotel untuk memeriksa apakah orang Inggris telah datang ke darat untuk mengambil alih invasi Jerman. Sayangnya, manajer hotel yaitu Pauli memberitahu sebaliknya, meskipun semua kapal Jerman telah berhasil ditenggelamkan. Ingrid terpaksa kembali ke pekerjaannya dan merawat pasukan Jerman yang terluka. Lalu setelah itu, Ingrid diam-diam meninggalkan aula dan menyelinap ke dalam kantor Jenderal Jerman untuk mengambil peta artileri yang dilihatnya tadi siang. Kemudian, dia pun segera memberikan peta itu kepada Gift dan juga Gilles, yang dimana mereka langsung menelusuri gambar dan juga menandai tempat strategis di sekitar Narvik. Inggris pun berterima kasih sebesar-besarnya atas usahanya dan segera menyuruhnya kembali untuk mengembalikan peta itu ke tempat semula. Dengan begitu, langsung saja mereka mengirim pesan radio ke Angkatan Laut Inggris. Lalu ketika Ingrid berjalan untuk pulang, dia diperiksa oleh petugas patroli Jerman. Lalu tiba-tiba dengan mengejutkan, pasukan Inggris melakukan pengeboman. Dia pun langsung bergegas untuk mencari anak dan juga mertuanya yang terjebak di puing-puing rumah. Dan sayangnya, bahwa mertuanya harus tewas terjepit puing-puing itu. Dan untungnya, meskipun terluka, Ole masih selamat. Empat minggu kemudian, Jerman telah memasang cincin besi di sekitar Narvik. Pada saat yang sama, pasukan Prancis dan Polandia menyerang mereka dari perbatasan utara dan juga selatan. Jadi, pertama-tama misi pasukan Norwegia adalah harus menetralkan posisi Jerman di pegunungan. Selama waktu tersebut, Gunner dan rekan-rekan Norwegianya telah menjadi tahanan. Mereka benar-benar harus mencoba untuk bisa tetap bertahan hidup di parit bersalju. Lalu, Gunner tidak sengaja mendengar tentara berbicara tentang pengeboman yang menyasar ke rumah salah satu warga, dan itu adalah rumahnya, di mana prajurit itu mengatakan bahwa satu orang tua tewas, tetapi dia tidak dapat mengetahui keselamatan putranya. Dan tiba-tiba tentara Prancis pun menyerbu parit, membasmi para pasukan Jerman di detik itu juga. Para pasukan Prancis akan menyelamatkan Gunner dan orang-orang Norwegia yang menjadi tahanan. Meskipun Gunner tampak lemah, dia mengarahkan cukup kekuatan untuk mempersenjatai dirinya sendiri. Setelah kembali ke unit Norwegia, dia meminta untuk bisa kembali ke Narvik. Namun komandan mendorongnya untuk tetap berperang dan membebaskan tanah air mereka terlebih dahulu. Dengan harapan dia akan bisa bersatu kembali dengan keluarganya lagi. 1 minggu kemudian, kapal-kapal Inggris melanjutkan serangan mereka terhadap Jerman, memaksa semua warga sipil untuk bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah. Tanpa dokter yang tersedia, Ingrid merawat semua luka Ole yang sudah terinfeksi itu. Lalu tidak lama kemudian Susanti datang untuk memberitahunya agar kembali ke hotel untuk menjadi penerjemah untuk wali kota yang bertemu dengan si konsul Jerman. Setibanya di sana, konsul Jerman menjelaskan bahwa mereka harus memotong jatah makanan warga sipil sampai konsul Inggris yang bersembunyi itu ditemukan. Sungguh sangat suram nasib warga sipil. Lalu tiba-tiba ya, serangan Inggris kembali terjadi. Pak wali kota itu semakin ditekan oleh musuh.
Jika wali kota itu tidak segera memberitahu keberadaan orang-orang Inggris itu, dia akan dicap pengkhianat dan akan diadili. Yang secara fakta sebenarnya Ingrid lah yang menyembunyikan orang-orang Inggris itu ya guys ya. Ingrid pun kemudian segera kembali ke anaknya. Meskipun di dalam bunker sana lebih aman, sayangnya di tengah malam itu terjadi infeksi yang sangat parah di luka anaknya, sehingga memaksa Ingrid untuk mengungsi dari tempat penampungan dan bergegas untuk ke hotel guna meminta bantuan musuh. Namun konsul Jerman itu ragu-ragu untuk memberikan bantuan karena sebagian besar dokter diperintahkan untuk hanya merawat tentara yang terluka, tentara Jerman ya. Ingrid pun sangat putus asa. Dia tidak mungkin membiarkan anaknya mati karena infeksi. Dengan begitu, dia mengungkapkan lokasi konsul Inggris kepada musuh dengan imbalan anaknya mendapatkan perawatan. Sementara Ole sedang dapat operasi, Susanti pergi ke hotel dan memberitahu Ingrid bahwa tentara Jerman telah menemukan kabin tersebut dan menangkap kedua konsul Inggris itu. Di sana Susanti curiga kenapa Ingrid bisa mendapatkan fasilitas dokter dari Jerman. Dengan begitu, Ingrid secara samar-samar menyiratkan bahwa dia yang akan bertanggung jawab atas semuanya dan tidak akan bilang bahwa Susanti juga membantu Dewan Inggris itu. 2 minggu kemudian, tentara Norwegia dan Perancis diperintahkan untuk memulai sebuah serangan terhadap Jerman yang akan menjadi satu-satunya cara untuk membebaskan kota Narvik dari genggaman para Nazi. Gunner dan pasukannya berada di kapal pengangkut. Ketika tembakan hebat menyerang, Mayor pun menginstruksikan mereka untuk bergegas menuju ke meriam Jerman. Segera setelah Prancis menghancurkan 5 senjata yang dipasang mengelilingi daerah itu, sambil menunggu sinyal, Gunner memimpin anak buahnya untuk melewati puncak bukit yang bersalju, melintasi garis musuh, dan mereka langsung diberondong oleh tembakan mesin dari pasukan Jerman. Dia pun melihat banyaknya korban dari pihak Norwegia dan juga Prancis. Dia menyelamatkan salah satu temannya dari medan perang dan mereka akan mundur menuruni bukit tersebut. Tapi sayang, sang mayor marah dan mengancam akan menembak mereka karena pembangkangan jika mereka tetap mundur. Gunner di sana mengetahui serangan garis depan tidak akan menghasilkan apa-apa, sehingga Gunner memimpin sebagian rekan-rekan prajuritnya untuk menyerang ke sisi lain bukit untuk masuk ke jalur terowongan untuk menghadang meriam Jerman. Sedangkan di bukit, pertarungan masih sangat sengit dan akibat jalur meriam yang sudah diblokir oleh pasukan Gunner, mereka pun berhasil memenangkan pertempuran di bukit tersebut. Para prajurit pun naik ke atas bukit untuk memberikan sinyal ke pasukan lainnya yang masih ada di bawah akan keberhasilan mereka menaklukkan pasukan Nazi. Sementara Ingrid kembali ke hotel dan bertemu dengan musuh.
Di sana, Ingrid diajak untuk mundur bersama pasukan Jerman kembali ke Berlin. Dia meminta Ingrid untuk bergabung dengannya karena percaya bahwa Hitler pada akhirnya akan mengambil alih dunia. Dan ketika Ingrid menolak, dia menunjukkan padanya daftar nama pasukan Norwegia yang gugur dan memasukkan nama Garner sebagai salah satu dari daftar tersebut. Dengan begitu, Ingrid pun sangat bersedih. Lalu, manajer hotel yaitu Polly memberikan kompensasi atas pekerjaannya di hotel dan meminta Ingrid untuk pergi ke utara di tempat yang lebih aman jauh dari Narvik. Tanpa sepengetahuannya, dan kita juga tahu sendiri bahwa Garner sebenarnya masih hidup. Dengan penuh kemenangan, mereka merayakan dan menyanyikan lagu nasional. Tentara Prancis memberitahunya bahwa Narvik telah dibebaskan dan dia dapat kembali ke rumah. Para pasukan Norwegia secara resmi kembali pada tanggal 28 Mei 1940. Berpisah dari unitnya, di sana Susanti juga dengan sangat sinis mengatakan bahwa istrinya telah berkhianat dan sudah membantu Jerman. Garner pun bergegas ke rumahnya hanya untuk menemukan reruntuhan puing-puing. Untungnya, Ingrid di hari itu sebelum dia pergi menjauh dari kota Narvik, dia berkunjung ke reruntuhan rumahnya. Dan dengan perasaan yang tidak percaya, dia melihat bahwa suaminya masih hidup dan kini berdiri tepat di hadapannya. Lalu setelah itu, Garner menanyakan Ingrid tentang rumor yang menyebar bahwa dia telah terlibat dengan Jerman. Di sana, istrinya membela tindakannya tersebut dengan mengklaim bahwa dia menyerahkan konsul Inggris itu tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan putra mereka yang sekarat. Mereka pun sempat berdebat tentang pilihan moral mereka selama perang, di mana Garner mengungkapkan sikap nasionalismenya dengan tanah air, dan sedangkan Ingrid yang lebih memilih keselamatan anaknya, dia benar-benar tidak peduli dengan Jerman, Inggris ataupun Norwegia. Dunia perang ini benar-benar busuk. Ketika mereka terjebak dalam perdebatan, tiba-tiba serangan bom Jerman pun kembali datang. Untungnya mereka masih selamat. Lalu, Garner pun berlari keluar dan menemukan para warga dan juga para tentara yang tengah berduka atas jatuhnya korban dari serangan tersebut. Dan detik itu juga terjadi pertemuan dengan unitnya untuk mengajak terus bertempur. Garner melihat Ingrid meninggalkan Narvik bersama putranya. Entah kemana, intinya dia ingin menuju ke tempat yang lebih aman. Dilema besar dalam diri Garner. Apakah dia harus membela negara sedangkan keluarganya hancur, atau dia harus menyusul anak istrinya dan mencari hidup baru meninggalkan hiruk-pikuknya dunia pertempuran. Kemudian ketika Ingrid mencapai dermaga, dia tersandung, tetapi tidak ada seorang pun yang mau repot-repot membantunya karena semua warga percaya bahwa Ingrid adalah pengkhianat yang sudah membantu Jerman. Lalu tiba-tiba ada satu tangan yang menolongnya, dan itu adalah Garner. Dia telah berubah hati. Buat apa dia perang kalau keluarganya hancur? Buat apa, ha? Kalau menurut saya, itulah yang paling benar. Dia pun pergi bersama keluarganya dengan perahu untuk menuju ke utara. Dan film pun tamat. Film berakhir dengan dijelaskan bahwa kapal nelayan lokal itu berhasil mengangkut warga Narvik yang tersisa untuk menuju ke utara sebelum pesawat pengeboman Jerman menghancurkan seluruh kota itu dan merebut kembali kota tersebut. Kalau kapal nelayan itu ke utara, terus belok ke kiri dikit ya kan ya, sampailah ke Rusia mereka. Aman deh dari Nazi. Tapi kalau dengan kapal nelayan sepertinya membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, bro. Lalu pertempuran terbesar di Norwegia itu dianggap sebagai kekalahan pertama Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Meskipun itu adalah kemenangan singkat ya dari negara Norwegia. Tapi pada akhirnya Norwegia terpaksa menyerah kepada Nazi pada tanggal 8 Juni tahun 1940 setelah pasukan Prancis dan Inggris mundur tanpa sepengetahuan mereka. Krek ditinggal cik nggak teli. Ya ampun.
Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Pesan dari film ini jelas bahwa kehidupan anak dan keluarga jauh lebih penting daripada perang, ya kan? Baiklah, cukup sekian dari saya, Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.